Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alimin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fama lahum ay al-kuffar. Fama lahum, maka kenapa, alasan apa lagi bagi mereka orang-orang kafir la yu'minun, untuk tidak mengimani Allah, tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayat ke-20 ya, surat Al-Insyiqaq ayat 20. Maksud ayat ini apa? Ayyumani'in lahum, apa pencegah bagi mereka orang-orang kafir minal iman, untuk tidak beriman? Apa yang membuat mereka itu mencegah mereka, menghalangi mereka untuk tidak beriman? Atau maksudnya begini, ayyu hujjatin lahum, hujjah apa yang mereka punya, bukti apa yang mereka punya sehingga mereka itu fitarkihi, meninggalkan beriman, ma'al wujudi, padahal wujud ada, barahinihi, bukti-bukti jelasnya, konkretnya ada. Setelah Allah menyebutkan macam-macam kemarin tentang fase mulai belum lahir, sampai nanti di hari kiamat, sampai masuk surga, tentang bagaimana nanti di padang mahsyar, tentang bagaimana langit, tentang bagaimana bumi, tentang bagaimana bulan, tentang bagaimana mega, tentang bagaimana siang, tentang bagaimana malam. Fama lahum la yu'minun, Allah itu ini istifham ingkari, kayak apa gitu loh yang membuat mereka tidak mau beriman tuh apa, sedangkan jelas buktinya nampak, padang jinggrang ibaratnya jelas. Apa yang membuat mereka itu tidak mau? Apa buktinya? Hujah apa yang membuat kalian tuh tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi kayak takjub begitu, heran. Apa yang membuat mereka itu tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, padahal sudah tak tunjukkan ibaratnya begitu, baik yang keindahan yang ada di bawah, yang ada di atas, yang di bumi, yang di langit, di hadapan mereka sudah jelas keindahan itu. Itu menunjukkan keindahan yang agung, menunjukkan pencipta yang agung. Ibaratnya begini, ini kamera bagus, mahal, yang buat mesti pinter, nah kan gitu, orang langsung ke situ mindsetnya. Tapi ini barang murahan, rusaan, alah, apa gitu, yang buat kurang pinter ini. Tapi kalau bagus barangnya, HP bagus, kamera bagus misalnya,
kipasnya bagus, AC-nya bagus, TV. Kok iso ya bikin TV ya? Pinter orang yang bikin TV itu. Begitu nanti, pikirnya begitu. Itu yang ringan ya, ringan. HP tambah canggih, pinter sing bikin HP ini. Pasti langsung ke orang yang bikin, gitu ya. Yang menciptakan itu. Pinter. Lihat arsitektur masjidnya megah misalnya atau bangunannya megah, bagus. Arsiteknya sopo ini. Pinter. Gambari pinter ini. Instingnya bagus ini. Itu gampangannya ya. Entengnya begitu. Itu cuma yang ringan-ringan, rumah, elektronik gitu. Mobil tambah suwi tambah api. Suwi-suwi rasa disetir melaku dewe. Sekarang ada yang matic, ada yang bisa matic, bisa manual. Jadi bukan matic tok, manual tok. Iso matic, iso manual. Sakarepmu. Kowe manual iso, matic ya iso. Ada lagi yang baru tuh yang jalan sekian maju dewe. Iso. Kowe tinggal nganan ngiri tok. Ndak pakai ngegas. Ya suwe-suwe ya ora usah nyetir, gitu. Saya mau ke Solo, wes mlaku dhewe. Nah itu pikirnya, pinter sing gawe. Nah, begitu juga. Kenapa kalian ke barang-barang yang seperti itu kok mikir siapa yang buat? Pinter yang buat, tapi kenapa kok buat tanaman, pepohonan, langit, bumi? Itu semuanya yang lebih menakjubkan lagi kok. Hebat ini yang menciptakan ini. Agung yang menciptakan ini. Dahsyat yang menciptakan ini. Kenapa tidak begitu? Ibaratnya Allah ngajak mikir mereka orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa ma lahum, kenapa juga? Ibaratnya ataf ke sebelumnya. Enggak perlu lagi disebut wa ma lahum. Jadi wa idza langsung. Tadi kan sudah fama lahum. Apa? Kenapa? Ini enggak usah diulangi lagi. Wa idza quri'a. Tafsirnya wa ma lahum ataf. Kenapa mereka itu idza quri'a, jika dibacakan alaihim kepada mereka Al-Qur'an la yasjudun, enggak mau sujud. Enggak mau tunduk. Enggak mau sujud. Ada lagi tafsir menyatakan la yusallun, makna sujud di sini salat. Karena kadang kalau kita belajar usul fikih atau ilmu Quran itu ada namanya menyebutkan sebagian tapi iradatil kul, yang dituju semuanya. Contoh, saat kita sholat doa iftitah, wajjahtu wajhiya, saya menghadapkan wajahku. Masuk wajahmu tok sing mbok hadap nek Gusti Allah. Kan semuanya. Nah, cuman diwakili kalimat apa? Wajah. Gitu. Maksudnya semua kamu hadapkan ke Allah, zahir batin. Firman Allah, wa yabqa kullu man 'alaiha fan. Setiap semua yang ada di alam semesta ini semua fana, semua bakal sirna, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika, ya kan? Dan kekal wajhu rabbika. Masa artinya wajah Tuhan kamu? Masa yang kekal cuma wajah Tuhan tok? Wajahnya Allah. Nah, ini di sini penyebutan wajah itu mewakili zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngono terus. Paham ya? Begitu. Orang ini tangan kanannya presiden. Apa tangan kanannya tok sing kanggo? Kan enggak toh? Ya maksudnya itu ibarat gitu. Jadi itu ibarat. Kadang disebutkan sebagian, tapi yang dituju adalah keseluruhannya, semuanya. Kadang-kadang yang disebut semua, tapi yang dituju sebagian. Nah inilah pentingnya kita belajar usul. Tak baleni. Kadang yang dituju itu yang disebut sebagian, tapi yang dituju semuanya. Contohnya tadi, ya, wajah tu wajhiyah. Salat tadi.
Wajjahtu wajhiya tadi kan? Wajjahtu wajhiya. Ya kan? Ini wajah yang disebut tapi mewakili seluruh tubuh zahir batin yang dihadapkan ke Allah saat kita doa iftitah sholat. Tadi juga firman Allah, wa yabqa, ya. Apa tadi? Wajhu rabbika. Nah, wajhu rabbika. Ini bukan wajahnya Tuhan tok yang kekal, tapi apa? Wajah ini mewakili seluruhnya. Nah, ini contohnya. Yang disebutkan sebagian, tapi yang dituju keseluruhan. Ada lagi yang disebut semua, tapi yang dituju sebagian. Contoh, ini yang aliran Wahabi yang salah faham. Kalau kita belajar usul nggak salah faham. Contoh begini, kan kullu bid'atin dolalah, ya kan? Kullu bid'atin dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Berarti kan semua yang baru. Kullu itu kan artinya apa kalau baca kamus? Semua, seluruhnya bid'ah yang baru itu sesat. Lanjutannya apa? Wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di mana? Di mana? Neraka. Wah, berarti wong sing ngelakoni bid'ah kabeh neraka, kan begitu. Kalau kita dari secara tekstual, ya enggak? Kalau dari kullunya, karena kullu kalau kamu baca kamus ya artinya semua, seluruh, gitu. Tapi ini menyebutkan semua, tapi iradatil juz'i yang dituju sebagian. Jadi kul di sini itu litab'id kalau dalam ilmu nahwu. Yang dituju sebagian, litab'id yang dituju sebagian. Yang dituju apa? Halo? Sebagian. Mana dalilnya? Mana ada kullu itu yang dituju sebagian? Firman Allah, satu. Dalilnya ya. Firman Allah. Wa ja'alna minal ma'i kulla apa? Syai'in hayy. Apa? Allah berfirman, dan aku ciptakan dari cairan semua makhluk hidup. Ana mau tanya, jin itu dari cairan apa dari api? Dan ini Allah bilang semua. Iblis dari sperma apa dari api? Api. Ya. Malaikat dari apa? Cahaya apa sperma? Cahaya. Lu ini Allah bilang semua, lu gimana? Semua dari cairan, makhluk hidup semua dari cairan. Nah, ini maksudnya, ini ngono lho, Drun. Paham? Nah, ini maksudnya, ini nyambungnya ke sini, litab'id sebagian. Jadi enggak semuanya. Kadang-kadang makna kullun itu enggak semua, tapi yang dituju sebagian. Itulah bahasa Arab, keindahan bahasa Arab. Bisa diwolak-walik ngono. Contoh lagi dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi itu kulla safinatin ghasba. Cerita Nabi Khidir yang merusak kapal, padahal kapalnya bagus, dilubangi sama Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa, kenapa kapal bagus-bagus kok kamu rusak? Katanya Nabi Khidir, dia itu di seberang sana ada raja. Raja yang merampas semua kapal. Kalau semua kapal dirampok, lah ngapain dilubangi? Maksudnya Nabi Khidir melubangi itu kenapa? Karena yang dirampas cuma yang rusak, yang benar.
yang bagus, yang rusak nggak dirampas. Paham belum? Tapi kenapa Nabi Khidir menyatakan semua kapal dirampas? Apa dirusak? Ngapain dilubangi? Berarti kan di sini maksudnya apa? Semua kapal yang masih bagus, wasba, dimaling, dirampok, gitu. Jadi ada tafsirnya. Kalau belajar usul kita tahu ada dua tadi. Ada yang disebut sebagiannya, contoh tadi wajah, tapi yang dituju keseluruhan. Ada lagi kebalikannya ini, yang disebut keseluruhan, tapi yang dituju sebagian. Nah, ini untuk pengetahuan aja. Jadi kalau orang aliran sesat membawa semua bid'ah itu dolalah, kulo ki apa maknane? Ngono, ora iso jawabmu. Jadi begitu. Paham Tom? Nah, begitu. Ini secara singkatnya, panjang kalau dalam ilmu usul panjang lebar. Nah, ini secara singkatnya. Nah, dan jika dibacakan, kenapa mereka jika dibacakan kepada mereka Al-Quran la yasjudun? Nah, di sini kan yang disebut sujud, ya kan? Maksudnya sujud apa? Sholat, gitu maksudnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa kunu ma'ar raki'in, bersamalah orang-orang yang rukuk. Masuk sholat rukuk dok? Kan enggak? Rukuk itu mewakili sholat, ngono. Sujud, rukuk mewakili sholat, gitu. Kayak Nabi, ada sahabat, Nabi nawari sama sahabat ini, minta apa aja tak turuti. Ini minta apa aja tak turuti, kata Nabi. Sahabat ini minta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepadamu Nabi, dekat denganmu di surga nanti. Wah, apa? Dekat sama Nabi di surga. Enggak main-main permintaan sahabat ini. Apa kata Nabi setelah itu? Jawabannya, fa'inni bikathrotis sujud. Maka bantu saya memperbanyak sujud. Sujud maksudnya sujud anggar sujud, ngono tok. Enggak. Maksudnya apa? Salat gitu. Perbanyaklah sujud. Maksudnya apa? Tambah akeh kowe salatmu ya tambah akeh sujudmu. Kan begitu? Paham dong? Nah, itu contoh-contoh. Jadi kalimat yang disebut sebagian tapi yang dituju oleh Allah atau Rasulullah adalah keseluruhan. Gitu, keseluruhannya. Nah. La yasjudun. Kenapa mereka enggak mau sujud? Ada lagi yang menafsirkan yakhda'un, tunduk. Sujud di sini maksudnya bukan sholat tapi tunduk. Kenapa mereka enggak mau tunduk sama Al-Qur'an? Kenapa mereka enggak mau tunduk sama Allah? Enggak mau tunduk sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ayyuminu bihi. Tunduk itu maksudnya apa? Mengimani Al-Qur'an li'ijazihi, karena Al-Qur'an adalah bentuk mukjizat. Nah, ini ayat turun. Ini ayat turun itu saat akhir ayat surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya apa? Wasjud waqtarib. Kan disunahkan apa? Sujud tilawah atau diganti dengan 4 kali apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Atau 3 kali. Diganti dengan tasbihnya para malaikat. Ya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, sebagaimana yang dulu pernah saya jelaskan. Nah, saat Nabi Muhammad membaca wasjud waqtarib, Nabi Muhammad beserta para sahabat serentak semuanya sujud tilawah. Sedangkan sedangkan orang kafir Quraisy tusaffiku, ya, ru'usahum atau tasfuku ru'usuhum fanazalat. Palanya tuh geleng-geleng gini. Hidung opo? Gitu. Atau keplok. Itu. Keplok. Nah, orang kafir kalau lihat orang Islam
sholat ya di zaman Nabi itu keplok-keplok, malah keplok-keplok malah ngono, malah bersiul atau malah keplok-keplok ya, malah kayak dorong ngono. Itu ibaratnya kan mau berdiri duduk ruku, berdiri lagi duduk ruku, dikira mainan gitu, keploki mana, gede-gede hidung ngopo, gitu. Ngapain mereka ini, nyembah sapa. Akhirnya turun ayat ini. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kenapa mereka jika dibacakan Al-Qur'an tidak mau tunduk, tidak mau sujud tilawah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud tilawah ini hukumnya sunnah, makanya bisa diganti dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi menurut Imam Hasan Al-Basri sujud tilawah hukumnya wajib. Tidak bisa diganti subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menurut siapa? Imam Hasan Al-Basri. Beda pendapat para tabi'in, beda pendapat. Nah, yang mengikuti pendapat Imam Hasan Al-Basri madhab mana? Madhab Hanafi. Madhab Imam Abu Hanifah menyatakan wajib sujud tilawah ini. Idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wajib sujud tilawah. Kenapa? Beliau dalilnya apa? Imam Abu Hanifah menyatakan sujud tilawah itu wajib. Nah ini dicela sama Allah orang yang enggak sujud tilawah ini. Ya enggak? Wa idza quri'a. Kenapa mereka ketika mendengarkan Al-Qur'an enggak mau sujud? Dicela sama Allah. Direndahkan sama Allah. Nah berarti ya sesuatu yang dicela sama Allah ya berarti ya jangan sampai dilakukan. Berarti sujud tilawah hukumnya wajib menurut siapa? Imam Abu Hanifah. Ya, itulah imam madhab mujtahid. Beda pandangan. Ijtihadnya mereka masing-masing beda pandangan. Malah menurutnya Imam Ibnu Abbas beda lagi radhiyallahu anhuma. Menurut Imam Ibnu Abbas, laisa fil mufassal sajdah. Tidak ada dalam surat-surat mufassal ayat sajdah, tidak ada. Sujud itu tidak ada. Mufassal itu apa tuh, Beb? Gini. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada macam-macam bagian. Kalau yang selama ini yang kalian tahu paling juz 1, juz 2, juz 3, juz 30. Nah, Quran itu terbagi-bagi. Nah, bagian Quran yang paling akhir itu namanya mufassal. Apa namanya? Al-mufassal. Namanya mufassal. Surat-surat apa? Mufassal. Ini yang dibaca Nabi saat sholat. Jadi sebelum mufassal sama yang awal nggak dibaca sama Nabi, dibagi menjadi 3 ya. Yang ketiga ini yang terakhir mufassal. Mufassal ini dari mana sampai mana? Mufassal itu dari surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu setelah Inna fatahna laka fatham mubina. Al-Hujurat sampai akhir. Sampai akhir Quran. Akhir Quran apa? An-Nas. Nah, ini namanya mufassal. Yang dibaca Nabi saat sholat, ya mufassal ini. Mulai apa? Kalau antara Hujurat sampai An-Nas, itu yang dibaca Nabi saat sholat. Tinggal sholatnya sholat apa? Dibagi subuh. Kalau subuh yang dibaca panjang, tiwaluhu. Yang dibaca yang panjang. Yang panjang itu dari mana? Al-Hujurat sampai Al-Buruj. Al-Hujurat sampai apa? Al-Buruj. Ini yang panjang. Kalau sholat subuh, nanti beneran ngantuk. Ya, nanti ngatuki suwi. Biar enggak ngantuk. 2 rakaat tok. 2 rakaat tok. Sidik, 2 rakaat. Jadi surat ini Al-Insyiqaq ya termasuk yang dibaca waktu subuh.
Yang dibaca waktu apa? Subuh. Pokoknya setelah al-buruj, Nabi nggak baca waktu subuh. Kenapa? Pendek. Kependekan. Tapi mulai al-buruj sampai ke al-hujurat, itu Nabi baca waktu subuh. Karena panjang. Jadi mufassal yang panjang, al-hujurat sampai al-buruj. Paham dong? Halo? Ya. Zuhur. Ya. Zuhur. Asar. Apa lagi? Maghrib. Al-Isya ora ketok iki. Iki mundur sik. Nah, zuhur qaribun minha. Qaribun minhu. Mendekati panjang. Jadi sholat zuhur itu mendekati yang panjang. Sholat zuhur mendekati panjang. Ya surat Al-Buruj gitu. Bawahnya Al-Buruj, At-Thariq gitu. Mendekati panjang. Itu sholat zuhur. Kayak nanti nih mendekati panjang. Asar dan Isya sama. Asar dan Isya ausatuhu, tengah-tengah. Tengah-tengah. Ini juga Isya ausatuhu, tengah-tengah. Tengah-tengah. Tengah-tengah itu dari mana sampai mana? Tengah-tengah itu mulai At-Thariq sampai Al-Bayyinah. At-Thariq was-sama'i wat Thariq sampai Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakkina dan seterusnya. Ini tengah-tengah. Tengah-tengah enggak panjang, enggak pendek. Tengah-tengah. Ini yang dibaca Nabi kalau sholat apa? Asar dan Isya. Tengah-tengah. Jadi mulai At-Thariq sampai Al-Bayyinah. Kalau maghrib, kisoruhu, pendek. Kalau maghrib pendek, kisoruhu, pendek. Pendek itu dari mana? Pendek itu dari Al-Bayyinah sampai apa? Anas. Kulhu ngono. Qul ya ayyuhal kafirun. Nek salat maghrib kan pendek-pendek kan? Tabat yada ya, idza jaa gitu. Lawan berfalak, aroaita gitu. Pendek-pendek. Idza zulzilat dan seterusnya. Ini yang dibaca Nabi saat sholat. Jadi Al-Baqarah rak masuk. Yasin ndak masuk. Kahfi ndak masuk ya. Yang dibaca Nabi saat sholat Al-Mufassal. Jadi bagian Quran yang terakhir. Mulai surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Itu masih dibagi 3 lagi. Panjang, tengah, pendek. Panjang, tengah-tengah, pendek. Panjang mulai apa tadi? Al-Hujurat sampai Al-Buruj. Wassama'i dzatil buruj. Ya. Tengah-tengah mulai apa? At-Thariq ila wassama'i wat-Thariq sampai apa? Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru minal kitab dan seterusnya. Pendek mulai apa? Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru sampai An-Nas. Begitu. Bagi yang hafal atau baca Quran begini. Kalau enggak hafal ya seapalnya. Itu yang dibaca Nabi. Al-Hujurat ini juz 26. Juz berapa? 26. Al-Hujurat. Paham tuh? Jelas ya? Ya? Jadi kita tahu apa yang dibaca Nabi 5 waktu itu kita tahu. Kalau subuh paling dawa, paling panjang.
Zuhur mendekati panjang. Asar isya tengah-tengah. Maghrib pendek. Karena waktunya maghrib singkat, pendek. Nah, kalau ini kenapa ini ditempel di sini? Ini yang dibaca, dirutinkan Shahibur Ratib Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Ini yang beliau dawamkan kalau ngimami. Ini kan ada maghrib, isya, subuh. Nah, ini yang beliau dawamkan. Malam Jumat beliau baca apa? Subuh Jumat baca apa? Nah, itu ditulis sama murid-muridnya. Jadi seminggu, dalam waktu 1 minggu semua ada. Ini cari mulai hari Jumat sampai hari Kamis. Semuanya ada. Nah, nanti Habib Ali Al-Habsyi ada sendiri. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ada sendiri. Jadi ada bacaan-bacaan para ulama ya yang didawamkan sama mereka ada sendiri. Ini yang dibaca Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Jadi ditarim, ditempel di masjid-masjid ini. Nah, biar ingat imamnya. Ini yang diamalkan Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Dan Habib Abdullah jelas paling ngerti tentang Nabi daripada kita. Kita ini apa? Habib Abdullah jelas lebih paham tentang Nabi jauh daripada kita. Jadi ini mungkin yang dibaca Nabi. Karena beliau lebih tahu dari kita. Sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Naam. Sujud tilawah. Nah, tadi menurut Imam Ibnu Abbas, kalau mufassal enggak ada sujud tilawahnya blas. Jadi menurut beliau ini wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, enggak sujud tilawah. Wasjud waqtarib, enggak sujud tilawah menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena menurut beliau enggak ada mufassal, enggak ada sujud tilawah, enggak ada. Sebelumnya mufassal, sujud tilawah banyak. Tapi mufassal kata Imam Ibnu Abbas enggak ada sujud tilawah. Menurut beliau ya, menurut beliau. Tapi mazhab Syafi'i ada. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an itu ada berapa sujud tilawah itu? Total ada 14. 14. Ya, ada berapa? 14. Ini ngantuk kopi ini seruput. Yang 3 dalam mufassal. Jadi mufassal ada 3 sujud tilawah. 3. Padahal tadi sahabat Ibnu Abbas bilang nggak ada, mufassal nggak ada. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i 3. Sujud tilawah di mufassal mulai Hujurat sampai An-Nas ada 3. Dalam surat Al-Hajj ada 2. Al-Hajj. Jadi ini ya, tak sebutkan ayat surat-suratnya, dicatat ilmu ini. Pertama Al-A'raf. Kedua Ar-Ra'd. Kemudian An-Nahl. Kemudian Al-Isra. Kemudian Maryam. Kemudian Al-Hajj. Al-Hajj tadi 2 ya. Al-Hajj, surat Al-Hajj ada 2. Kemudian Al-Furqan. Kemudian An-Naml. Kemudian As-Sajdah. Kemudian Shad. Kemudian Fussilat. Kemudian An-Najm. Kemudian Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ini. Wa idza quri'a al-Qur'anu la yasjudun. Terus sama Al-Alaq itu. Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Itu adalah letak-letak sujud tilawah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada 14. Naam. Ada 14.
Jadi ketika dibacakan ayat ini atau ayat-ayat sajdah yang lain, kita pilih antara dua. Antara sujud tilawah. Sujud tilawah itu satu kali sujudan, nggak kayak sujud sahwi. Sujud sahwi kan dua kali. Sujud tilawah itu sekali dok. Sekali dok. Jadi cuma kalau kita di luar sholat ya takbir. Allahu Akbar. Langsung sujud. Allahu Akbar. Bacanya, kalau ente tidak bisa bacaan sujud tilawah ya bacanya subhanallah. Atau bacaan sujud waktu sholat subhanarabbil a'la wa bihamdih. Apa-apa. Tapi nanti hafal bacaan sujud tilawah ya dihafalkan lebih bagus. Kalau dalam sholat gimana? Langsung sujud. Saya diri imamnya baca al-alaq itu misalnya wasjud waqtarib, bukan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, bukan, salah. Tapi apa? Kalau ente nggak mau sujud tilawah ya takbir lanjut ruku, nggak usah subhanallah alhamdulillah ulah bareng-bareng sak musola, enggak. Tapi apa? Antara kalau kamu dalam sholat, antara kamu nggak mau sujud tilawah ya ruku. Kalau kamu mau sujud tilawah ya langsung sujud, nggak pakai ruku. Nggak pakai ruku langsung Allahu Akbar. Sujud sekali tok, bukan dua kali. Setelah sujud berdiri lagi, ke atas lagi, berdiri lagi. Allahu Akbar. Disunahkan melanjutkan satu ayat lagi, tapi kalau tadi sudah akhir ayat kan tadi kan, wasjud kan akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru ruku. Allahu Akbar. Itu afdolnya yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau ayatnya sudah mentok Rabbana atina. Tapi kalau ayatnya selanjutnya masih ada, dianjurkan baca ayat selanjutnya. Kalau enggak gimana? Enggak baca Rabbana atina, enggak baca ayat selanjutnya, enggak apa-apa. Afdolnya gitu, Dok. Dari berdirinya itu enggak diem, Dok. Ya kan? Dia kan habis sujud itu berdiri kan, masuk menang, Dok. Ya baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru Allahu Akbar gitu. Itu tata cara sujud tilawah. Tapi kalau sujud syukur dalam sholat enggak ada. Adanya hanya di luar sholat. Tapi kalau sujud tilawah dalam sholat ada, luar sholat bisa. Dalam sholat bisa, luar sholat bisa. Tapi kalau sujud syukur dalam sholat, batal sholatmu. Ada gempa, sholat ada gempa, budak, mandek, sujud syukur, Allahu Akbar, batal sholat kamu. Sujud syukur karena selamat dari gempa misalnya, batal. Tapi nanti di luar sholat sujud syukur. Nah sujud syukur itu bukan kayak pemain bal-balan itu. Nggak punya wudhu, terus buka aurat, ya, atau cekak ya kan. Terus madepe mbundi. Adep tidak tahu. Bukan sujud syukur, mbuh sujud ngagulke. Ya. Sujud syukur itu pakai takbiratul ihram, pakai. Harus suci, ya, dari dua hadas. Kemudian tutup aurat, harus menghadap kiblat. Syarat-syarat sholat sama ada. Syarat-syarat sholat harus dipenuhi dalam sujud tilawah dan sujud syukur. Acaranya takbir. Nanti kowe bar ngegolke, kowe celana murak, celana cekak, celananya celana panjang atau kaos kakinya sampai atas dengkul misalnya. Nah, kamu punya wudhu, jadi tahan kentut pas bal-balan sampai ngegolke misalnya. Setelah ngegolke baru golek, oh endi to kiblate, oh kono. Allahu Akbar. Dikira ngomong sholat nih. Yang kemudian langsung sujud. Allahu Akbar. Setelah sujud sekali dok. Tahiyat, ya, duduk tahiyat, salam. Duduk tahiyat, salam, begitu. Caranya begitu, sama. Sama kayak sholat, harus ada takbiratul ihramnya, ya. Tapi tanpa ruku, tanpa iktidal, ya. Ini sholat jenenge nek ngono. Jadi namanya aja sujud, ini sujud tok. Tapi tetap takbiratul ihram sama salam ada. Takbiratul ihram sama salam harus ada. Tadi di dalam surat Shad itu bukan sujud tilawah tapi sujud syukur.
Jadi kalau dalam surat Shad kamu sujud malah batal sholat kamu, karena itu sujud syukur. Syukur karena diterima taubatnya Nabi Dawud alaihi salam. Itu ceritanya Nabi Dawud dalam surat Shad itu. Ceritanya Nabi Dawud saat diterima oleh Allah permintaan ampunnya. Nah, terus ada ayat itu. Nah, maka ayat itu bukan sajdah. Karena ayat sajdah itu ayat yang berhubungan dengan apa? Sujud. Berhubungan dengan apa? Sujud, penghambaan kepada Allah. Kecuali dalam Al-Alaq. Itu bukan tentang itu. Tapi dalam surat Shad itu tentang diterimanya taubat Nabi Dawud alaihi salam. Maka itu bukan sujud tilawah tapi sujud syukur. Perlu ditulis dalam catatan kamu, jangan sampai salah. Surat Shad itu sujud syukur, bukan sujud tilawah. Jadi surat Shad itu kalau mau sujud, sujudnya sujud di luar sholat, bukan di dalam sholat. Naam. Fahim dum? Jelas dum? Mudeng dum? Deng dum? Naam. Melanjutkan ayatnya ya, biar besok ganti surat misalnya. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Akan tetapi orang-orang yang kafir mereka mendustakan. Mendustakan apa? Bil ba'thi, mendustakan hari kebangkitan nanti. Wa ghairihi, dan lain-lainnya, hari kiamat, timbangan, padang mahsyar, hisab, syiratal mustaqim, neraka, surga, dan lain-lain. Wallahu a'lamu, dan Allah lebih tahu bima yu'un, dengan apa saja yang mereka kumpulkan, mereka sembunyikan, mereka rencanakan, yajma'un fi suhufihim, yang mereka kumpulkan dalam tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka, minal kufri, dari kekufuran, wa takdzib, dan pendustaan, wa a'malis su', dan perbuatan-perbuatan keji, yang mana mereka merubah kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu letaknya di mana saja mereka perubahannya, karena Allah sendiri yang berfirman. Fabashshirhum, maka beri kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang mendustakan, enggak percaya tadi itu. Bi'adzabin alim, dengan siksaan yang pedih. Ini Allah ngece mereka. Kasih kabar gembira, dan seneng. Tak kasih azab nanti yang pedih, ibaratnya begitu. Ibaratnya kita ngelonyos apa misalnya api ke orang, piye loro gitu. Loro kurang gitu. Jadi begitu, ibaratnya begitu. Allah rasakno nanti, rasakno azabku yang pedih begitu. Fabashshirhum, kasih tahu mereka, kasih kabar gembira kepada mereka. Ya Allah. Ada lagi yang mentafsirkan akhbirhum, beri kabar mereka, bi'adzabin alim, dengan siksaan yang pedih, mu'limin. Illa di sini artinya bukan kecuali, karena di sini istisnanya istisna munqati'. Nah, ini juga penting. Angger baca kamus, illa artinya kecuali. Dan di sini illanya artinya bukan kecuali. Artinya apa? Lakin, akan tetapi. Kecuali sama akan tetapi beda, berbeda. Illa di sini maknanya akan tetapi. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihati, dan beramal soleh, lahum ajrun, mereka mendapatkan pahala, ganjaran, ghairu mamnun, unlimited. Ghairu maqtu', tidak akan terputus, wala mangkus, tidak akan berkurang, wala yumannu bihi alaihim, tidak ada yang ngungkit-ngungkit sama mereka. Allah enggak ngungkit-ngungkit. Kalau kita ngasih ke orang, balas ke orang, ngungkit-ngungkit. Ya, ada kemungkinan untuk ngungkit-ngungkit. Tapi Allah tidak ada ngungkit-ngungkit Allah Subhanahu wa taala sama kita. Orang yang beriman, beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nggak akan ada berhenti-berhentinya. Nanti di surga akan mendapatkan kenikmatan yang tambah dan tambah terus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Besok insyaallah besok masuk surat Al-Buruj.
Surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj belum. Surat Al-Buruj belum. Al-Buruj. Wallahu alam. Bissawab. Qala al-musannifu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulum fid dharain amin. Wa an Abi Amrin, dan diriwayatkan dari Abi Amr. Wakila, ada pendapat menyatakan Abi Amrah, bukan Abi Amr tapi Abi Amrah. Sufyan bin Abdullah, namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, meriwayatkan, qultu, dulu saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil Islam, katakan kepada saya dalam Islam, qaulan, perkataan, la as'alu anhu, yang saya tidak akan tanya lagi kepada siapapun, ghairaka, selain engkau. Jadi Nabi, tolong jenengan kasih kata-kata sama saya, quotes begitu ya. Yang quotes ini saya ndak bakal tanya orang lain lagi. Terus ini jawaban dunia akhirat saya, ya ini tok wis. Apa? Tolong kasih ke saya ini. Wah, kalau kita ditanya gitu bingung jawabnya. Tapi ini Nabi Muhammad SAW tidak bingung. Pertanyaan yang tidak perlu tanya lagi. Cukup sekali tok ini saya tanya Nabi. Qal, Nabi menjawab, Nabi bersabda, sallallahu alaihi Nabi. Qul, katakan, tegaskan, mantapkan, amantu billah, kata-kata saya beriman kepada Allah. Mantapkan itu, kokohkan itu iman kamu kepada Allah. Kemudian apa? Fummastaqim, kemudian istiqomah. Wis rampung, titik. Luar biasa jawaban Nabi, singkat tapi ini kalau ulama jabarkan bisa segini. Bisa segini. Kalau ulama jabarkan bisa segini maknanya itu. Tapi katakan saya beriman kepada Allah. Mantap kamu. Selalu perbaharui iman kamu, karena iman itu yazid wa yanqus, kadang up, kadang down. Iman itu kadang naik, kadang turun level, kadang naik level, kadang turun level. Nah, cara mengupkan, update atau upgrade iman kita, menaikkan level iman kita, caranya bagaimana? Dengan beramal soleh. Dengan beramal apa? Soleh. Makanya Nabi pesannya apa? Setiap berbuat dosa langsung berbuat pahala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kamu kepleset, lupa melakukan dosa, langsung beramal soleh. Langsung dosa kamu diampuni sama Allah. Jadi jangan sampai down, gitu loh. Kamu udah maksiat, jangan sampai gara-gara maksiat ini kamu down. Cepet naikkan lagi, tes lagi, langsung amal soleh. Gitu ibaratnya. Jangan sampai turun iman kamu, naikkan lagi. Maksiat, naikkan lagi. Terus maksiat diikuti dengan taat. Maksiat, taat, maksiat, taat. Bukan istiqomah maksiat, bukan. Nek misal kepleset maksiat, langsung berbuat taat. Gitu. Karena termasuk tujuan setan itu membuat kamu putus asa. Alah opo? Kowe tobat baleni meneh. Tobat baleni meneh. Sisanto. Nah, itu setan itu. Itu setan itu. Sisa. Ini mah ngece Gusti Allah. Bulan baleni. Itu setan itu. Setan. Buat kamu biar nanti biar sisan ke maksiate terus baru tobat. Nek tekan. Nek dah kan kalau sampai umurnya. Dan setan selalu itu diundur-undur.
Nah kemudian setelah kamu itu bisa memperbaharui iman kamu, terus update iman kamu, selalu berzikir kepada Allah, beramal soleh, maka tsumastaqim, istiqomah. Itu istiqomahkan gitu. Yang sudah kamu lakukan itu istiqomahkan. Jangan sampai berhenti, jangan stop, terus continue. Gitu. Istiqomah itu kalau arti Inggrisnya continue. Jangan sampai berhenti, istiqomah terus. Tiap kamu agak miring, ya, miring, stangnya miring, lurus kene. Gitu. Miring lagi, lurus kene, gitu. Terus lurus, ya. Lempeng. Jangan menggok. Nabi aja ketika Mi'raj, Isra Mi'raj itu mau dimenggokkan sama setan. Ketika Nabi naik buruk bersama malaikat Jibril, itu Nabi Muhammad ada yang manggil dari kanan. Nabi Muhammad, malaikat Jibril, jangan noleh. Malaikat Jibril gitu, jangan noleh. Nabi tidak noleh. Jalan lagi, pakai buruk, cepat kan. Ada lagi yang manggil dari sebelah kiri, Muhammad. Dan mereka Jibril, jangan noleh. Jangan noleh. Nah, terus Nabi tanya, siapa tadi yang manggil? Siapa tadi yang manggil wahai Jibril? Tadi itu, kalau yang manggil dari sebelah kanan, coba engkau tadi noleh, maka umatmu banyak yang Yahudi. Itu panggilan Yahudi. Yang tadi yang kedua, coba kamu tadi noleh, maka rata-rata umat kamu akan Nasrani. Karena itu panggilan Nasrani. Tapi alhamdulillah kamu lempeng, ya Nabi Muhammad nggak noleh, nggak kesusu noleh, nggak keburu-buru noleh. Itu adalah keselamatan bagi umat kamu, tanda bahwa rata-rata umat kamu adalah masuk surga. Kalau sing amin. Nabi sangel-angel tak sing ngamini. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Jadi inti dari hadis ini apa? Intinya apa? Intinya berarti inti Islam itu ya ini. Ya kan pertanyaannya sahabat itu kan singkat padat. Nabi, ini satu kali tok ini saya tanya, enggak mau tanya lagi wis. Satu tok ini wis. Dunia akhirat ini tak pegang ini. Nabi jawabannya juga luar biasa. Qul amantu billah. Ya, mantapkan iman kamu sama Allah, terus tingkatkan iman kamu sama Allah, tsumastaqim, istiqomah beramal soleh. Wes rampung, itu tok sudah. Karena janji Allah dalam Al-Quran surga itu pasti apa? Amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat. Pasti itu. Untuk surga untuk orang yang beriman beramal soleh, beriman beramal soleh. Enggak ada surga untuk orang beriman tok, enggak ada. Surga untuk orang beramal soleh tok tanpa iman, enggak ada. Gabung ini mesti ini. Amanu wa amilus solihat dalam Al-Quran ini mesti apa? Gabung, gantet. Karena itu intinya. Itu intinya. Wallahu a'lam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Syekh Salim bin Sumair nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharaini amin. Warrikaz, harta yang wajib dizakati berikutnya adalah ar-rikaz. Apa itu rikaz? Rikaz itu adalah kalau bahasa sekarangnya itu harta karun. Harta apa? Karun. Jadi bukan hartanya orang zaman sekarang. Misalnya nemu uang di dalam tanah rupiah, ya bukan harta karun itu. Punya orang itu. Harta karun itu kalau ente nemu dirham, dinar zaman biyen. Wah, ini ada dinar dirham ini. Nah, itu namanya harta karun. Gitu. Tapi kalau rupiah, dolar, ya, ringgit, apa nih? Euro, ya, real, ya itu bukan apa? Bukan harta karun itu. Punya orang itu, cari tahu yang punya siapa itu, ya.
Cari tahu yang punya siapa. Nah, ini dimaksud di sini itu harta karun. Harta karun. Hartanya orang jahiliyah yang ditimbun. Nah, syaratnya harta karun wajib dizakati. Harta jahiliyah ini wajib dizakati. Syaratnya ada 4. Pertama, harus berbentuk emas dan perak. Jadi kalau misalnya dia mutiara, tidak wajib dizakati. Zamrud, tidak wajib dizakati. Harus emas atau perak bentuknya. Yang kedua, sampai nisab. Ditimbang ini sampai nisab. Nisabnya emas. Kalau emas ya emas, kalau perak ya perak. Dan syarat yang ketiga, ini memang timbunan orang jahiliyah atau sebelum jahiliyah. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW jadi Rasul. Itu. Syarat yang keempat, di tanah yang tanpa tuan. Kalau tanahnya sudah ada tuannya, pemiliknya, SHM. SHM apa? HM ya? Hak milik ya? Hak milik, ya berarti punyanya orangnya. Itu. Nah, zakatnya berapa persen? Zakatnya 1/5 langsung. Itu berapa emasnya? 100 kilo misalnya. 1/5-nya berapa? 20 kilo. Keluarkan 20 kilo emasnya, zakatnya. 1/5. Kenapa? Loh, rezeki nomplok. Tidak dengan usaha. Tiba-tiba kamu dapat, ya kan? Langsung keluarkan 1/5-nya. Ya, kalau 100 kilo ya 20 kilo keluarkan. Nah, yang terakhir, yang keenam, harta yang wajib dizakati adalah wal ma'din, tambang. Apa? Tambang. Tambang emas atau tambang perak, bukan yang lainnya. Jadi syaratnya tambang wajib dizakati ada 2. Pertama, berbentuk emas atau perak. Jadi kalau akik, gali gua akik tuh di sini. Tidak wajib dizakati, walaupun mahal. Atau batu mulia, tidak wajib dizakati. Jadi harus berupa emas atau perak. Syarat yang kedua, sampai nisab. Jadi dalam rikas dan ma'din, harta karun dan tambang tidak disyaratkan haul 1 tahun. Seketika keluarkan. Kenapa? Gratisan kamu dapatnya, ya kan? Seketika keluarkan. Harta karun tadi harta jahiliyah, dan tambang langsung keluarkan tanpa menunggu 1 tahun. Insya Allah besok kita akan membahas tentang mustahik zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan dalam Al-Quran Allah sebutkan. Nah, siapa saja 8 golongan itu? Bagaimana definisi mereka? Apakah di zaman sekarang 8-8-nya ada semuanya? Nah, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Laris manis. Iki ono sing wis 5 wulan iki ketoke. Nek dibuka-buka. Bagaimana hukum bermain kartu remi tapi tanpa judi, dan bagaimana cara dekat kepada Allah? Lu pertanyaanmu rak nyambung. Main remi kok dekat kepada Allah. Terun. Berbeda pendapat ulama. Yang tanpa judi, kalau judi sepakat haram. Al-Quran nas haram kalau judi ya. Ulama beda pendapat. Permainan yang biasa dimainkan untuk judi, ya. Contoh dadu. Permainan yang ada dadunya. Itu juga ulama beda pendapat. Monopoli, ular tangga, apa meneh? Oh, nih yang gawe iku. Apa dadu itu. Itulah pokoknya. Jadi remi, terus apa sing cilik-cilik bunder abang-abang itu? Domino ya. Remi, domino, terus yang ada dadu-dadunya,
Itu ulama beda pendapat. Yang tidak judi loh ya. Ulama beda pendapat. Ada yang mengharamkan. Bahkan catur itu ada yang mengharamkan. Tapi mazhab Syafi'i makruh. Catur itu caturan terus, sekak terus. Itu makruh terus, ya. Sekak menurut mazhab Syafi'i makruh. Syatranj. Bahasa Arabnya syatranj. Sekak, ya. Jadi lebih baik ya tidak usah. Lebih baik apa? Tidak usah. Main badminton, futsal, goes, ya. Itu aja sehat. Apa ini? Afwan. Ada yang bilang Rasulullah itu memuji para sahabat. Apakah hal itu benar, Habib? Karena saya belum pernah mendengar terkait hal ini. Wah, kurang piknik. Sedangkan terkadang pujian itu juga berbahaya. Ya dari siapa? Pujian dari siapa? Pujian dari Allah untuk Rasulullah banyak. Al-Quran isinya pujian Allah untuk Rasulullah. Rasulullah yang tidak kemaki. Jadi siapa yang dipuji, siapa yang muji, gitu. Dilihat. Ya kalau orangnya yang dipuji itu orang yang gini, kalau dipuji ya jangan puji. Rendahkan. Malah direndahkan. Kowe kurang. Kurang apa? Kurang ini. Kowe ora tau muji aku, ya kowe tak puji kemaki ya. Ini siapa? Banyak. Contoh, Sayyidina Abu Bakar yang juluki As-Siddiq siapa? Nabi Muhammad. As-Siddiq yang paling mempercayai, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Faruq. Siapa yang juluki Sayyidina Umar Al-Faruq? Nabi Muhammad, yang bisa membedakan mana hak, mana batil. Itu Sayyidina Umar. Julukan siapa yang ngasih julukan? Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman, man istahyat minhu malaikatur rahman. Malaikat aja malu sama Sayyidina Utsman. Loh kan pujian itu. Malaikat aja malu sama Sayyidina Utsman. Yang memiliki dua cahaya. Siapa dua cahaya itu? Putri Nabi. Kan Sayyidina Utsman menikahi putri Nabi dua kali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipuji apa? Pintu kota ilmu, babu Madinatil ilm. Gak ada masalah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dijuluki apa sama Nabi? Sayyidah syabab ahli jannah, pemimpin pemuda di surga. Terus Sayyidina Hasan dan Husain terus sombong. Lihat siapa yang muji, lihat siapa yang dipuji. Itu. Deng. Cara mengedukasi anak usia SMP agar mulai melatih untuk bisa menjaga pertemanan antara teman lawan jenis agar tidak sampai terjerumus pacaran. Bagaimana Nggih Habib? Takutnya kalau kita salah mengedukasi tanpa pengertian lanjut, anak tersebut malah penasaran. Caranya pondok ke. Aman. Kurang ngerti wedok, ngerti ini lanang. Misal setelah maghrib kita tertidur, lalu bangun setelah lewat adzan isya. Ya nah. Lalu setelah sholat isya, apakah bisa dilanjutkan juga dengan sholat tahajud? Piye? Oh, jadi setelah sholat maghrib, sholat maghrib wong iki. Ya nek belum sholat maghrib turu ngawur. Jadi begini, tidur waktu maghrib itu tidak disukai sama Nabi. Tidur waktu habis subuh sampai terbit, tidur habis asar, ya. Terus setelah maghrib itu nggak disukai sama Nabi.
Tidak disukai sama Nabi. Jadi walaupun sudah sholat maghrib, jangan tidur. Kalau seandainya tidur, misal ketiduran capek, setelah azan isya dia bangun, setelah sholat isya dia sholat. Apakah bisa dikatakan tahajud? Bisa. Kenapa? Sholat setelah bangun tidur itu namanya sholat apa? Tahajud malam ya. Jadi tidak harus setelah apa? Setelah apa? 12 malam enggak. Sholat tahajud itu enggak harus setelah 12 malam. Makanya para ulama kan beda-beda. Mereka membagi malam menjadi tiga bagian. Katakan malam itu 9 jam. Katakan malam itu 9 jam. Dibagi 3 jam awal, 3 jam tengah, 3 jam akhir. Ada yang menghidupkan 3 jam pertama, 6 jamnya tidur, ada. Ada yang tengah-tengah, 3 jam begadang, 3 jam tidur, 3 jam bangun lagi. Ada yang akhir, 6 jam tidur, 3 jam akhir bangun. Ada yang 3 jam tidur, 3 jam bangun, 3 jam tidur lagi. Macam-macam, dibagi menjadi 3 oleh para ulama. Nah jadi, tergantung kamu mau menghidupkan yang sepertiga pertama, kedua atau ketiga. Cuman memang yang paling utama yang sepertiga yang ketiga, yang paling akhir. Nah, saya mau bertanya, saya melakukan riba. Saya sudah mengingatkan tapi tidak percaya dan tidak mendengarkan. Saya dibilang sok alim dan sok suci. Saat usahanya bangkrut, rumah yang saya tempati bersama nenek menjadi sasaran akan dijual. Nah ini, ya, yang sok suci siapa ini? Ini akhirnya rumahnya dibel. Apa yang harus saya lakukan, Habib? Banyak-banyak doa, tawakal, ya kamu nggak bisa apa-apa itu. Kamu sudah melakukan tugas kamu menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar. Dia nggak mau. Tapi insya Allah kamu akan diberi kebahagiaan sama Allah. Tidak mungkin kesulitan seperti itu. Kamu kan dalam keadaan yang serba salah itu. Kamu nggak melakukan dosanya, tapi kamu kena imbasnya. Nah insya Allah kamu diganti sama Allah yang berlipat-lipat. Tenang aja, ada saatnya kok. Ada saatnya. Apakah benar nanti saat kiamat Ya'juj dan Ma'juj keluar sebelum kiamat? Jadi Ya'juj dan Ma'juj keluar nanti di zaman Nabi Isa alaihi salam. Zaman Nabi Isa nanti sudah membunuh Dajjal. Nabi Isa nanti yang memimpin muka bumi ini. Beliau melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW, membawa Al-Quran, membawa sunnah Nabi, menjalankan syariat Nabi Muhammad, ya sampai adil, sampai mencari orang yang disodakoi nggak ada. Dari semuanya tuh kaya raya saat itu. Adil banget Nabi Isa. Sampai misalnya tikus ketemu kucing itu nggak lari, itu guyon bareng. Anjing sama domba, serigala sama domba, ente sama macan, lus nggak apa-apa. Kenapa? Dia sudah ada jatahnya. Dia nggak mungkin makan selain jatahnya. Jadi adil banget. Nah itu setelah zaman adil-adilnya, masa baik-baiknya itu, terus setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj merusak segalanya. Bagaimana cara menghilangkan sifat ragu-ragu? Yakin? Aja ragu-ragu. Supaya yakin istikharah. Kalau kamu punya misalnya punya planning misalnya punya rencana begitu, ragu-ragu, istikharah. Pasti kamu dikasih kemantepan nanti sama Allah Ta'ala. Sholat istikharah. Habib mempercayai mimpi itu gimana? Mimpinya gimana dulu?
Mohon nasihat untuk yang masih percaya mimpi. Mimpi itu ada yang benar. Mimpi itu ada 3. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mimpi itu terbagi menjadi 3. Mimpi yang pertama adalah mimpi bunga tidur. Jadi sebelumnya kamu tidur, kamu bayangke kawin, terus mimpi kawin. Nah, itu bukan, apakah sebentar lagi saya kawin? Ya insya Allah ya. Cuman gara-gara kowe bayangke kuwi makanya tambah suwi ya. Nah, itu karena sebelum tidur kamu bayangin apa kebawa dalam tidur. Itu mimpi bunga tidur itu. Itu enggak ada maknanya tuh, enggak ada nune itu. Kamu lagi sumpah, lagi mikirin ini utang. Nanti waktu tidur kamu misalnya utangnya lunas, iso bayar. Beb, apakah utang saya cepat lunas ini, Beb? Ya amin. Karena kamu mikiri utang, akhirnya mimpi kebawa bayar utang gitu. Itu yang pertama, bunga tidur. Yang kedua adalah tahzin syaitan. Setan mau membuat kamu itu bingung. Kamu sebelum tidur enggak mikir apa-apa, enggak bayangin apa-apa. Tapi saat kamu tidur itu tiba-tiba muncul misalnya tentang bapak kamu, ibu kamu, kamu, suami kamu, istri kamu, anak kamu. Setan itu membuat kamu itu ragu-ragu atau suudzon sama mereka, prasangka buruk sama mereka. Nah, itu jenis yang kedua. Ini nggak bisa dibenarkan juga. Ya, kalau ada mimpi sing suudzon ini orang bener mesti salah. Itu pasti dari setan. Karena setan itu tidak pernah istirahat. Setan pernah tidur, pernah ada riwayat dengar setan itu tidur? Tidak ada. Mulai zaman biyen setan itu hidup sampai kiamat, setan tidak tidur. Sama kayak malaikat tidur nggak? Tidak. Tidur itu ente, manusia tidur. Jadi musuh kita nggak pernah tidur, kita tidur terus. Ya, ya toh? Setan tuh nyerang kita terus, ya kan? Nah, sedangkan kita tuh santai-santai, leha-leha, ya enak-enakan. Ya. Setannya tidak pernah enak-enakan, terus berusaha supaya kita bisa jadi temannya masuk neraka. Itu. Yang ketiga adalah memang ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Yang dikatakan dalam hadis yang sahih, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. 1 bagian dari 46 bagian kenabian yang masih tersisa. Ibarat kenabian itu dibukukan, ya. Kenabian itu dibukukan, itu ada 46 bab. Berapa? 46 bab. Salah satu dari 46 bab itu ada namanya bab mimpi. Bab apa? Mimpi. Makanya Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail lewat apa? Mimpi. Ya kan? Lewat mimpi. Banyak Nabi Muhammad juga banyak lewat mimpi. Para wali juga banyak lewat mimpi. Tadi pagi saya cerita, tadi malam saya juga cerita mengenai azan. Azan yang 5 waktu itu. Apakah azan itu Nabi yang ngajarin? Enggak, dari mimpi. Mimpinya bukan mimpinya Nabi, mimpinya sahabat. Namanya Abdullah bin Zaid. Sayyidina Abdullah bin Zaid itu mimpi. Nah, dulu itu panggilan sholat itu pakai lonceng atau pakai gong, dong, gitu, atau pakai trompet. Tapi Nabi itu sebetulnya kurang suka, enggak srek. Kok sama kayak orang Yahudi, Nasrani begitu. Tidak cocok Nabi. Tapi belum ada perintah begitu. Akhirnya pakai itu dulu. Nah, sampai sahabat Abdullah bin Zaid ini mimpi. Dalam mimpinya bertemu dengan orang gagah, gede, pakai jubah hijau. Ketika masuk waktu sholat, Abdullah bin Zaid ini lagi nyari lonceng, gong, atau trompet. Ketika mau nyari, ketemu sama orang jubah hijau ini. Dibilang, Abdullah mau kemana ente? Ana mau cari buat panggil orang sholat, sudah masuk waktu sholat ini. Ente tak ajari yang lebih ajib, lebih bagus daripada lonceng, lebih bagus daripada itu semuanya, lonceng, trompet, atau gong. Apa? Kemudian orang berjubah hijau ini ngajari adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai la ilaha illallah. Wah, ajib ini, bagus ini. Besok tak bilang ke Nabi. Bangun tidur, datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Nabi,
Cerita sama Nabi. Nabi tadi malam saya mimpi begini. Nabi cocok. Padahal bukan Nabi yang ngajar ini. Sahabat ini. Dari mimpinya sahabat. Wah bagus itu. Panggilkan Bilal. Karena Bilal suaranya lebih enak dari ente. Ya. Bilal. Nabi Nabi itu kalau ngasih perintah itu sesuai yang ahlinya masing-masing. Ahli strategi ya strategi. Jadi panglima pinter panglima gitu. Pemanah gitu. Ndak kewalik-walik. Ndak yang bukan ahlinya dipasrai akhirnya hancur kabeh. Hancur semuanya kayak di akhir zaman ini. Banyak kata Nabi di akhir zaman ini ar-ruwaibidah. Apa ruwaibidah itu? Kata Nabi ar-rajulud tafi. Ya, orang yang mana bukan ahlinya dipasrai. Banyak ketok, zaman sekarang ketok. Ya, orang yang bukan ahlinya dipasrai, yo hancur, yo murat marit omongane. Ndak pas, bukan ahli kok. Akhirnya salah kabeh, ya. Bukan ahli militer, bukan ahli agama, bukan ahli pertanian, bukan ahli duit, megang duit, ndak bisa. Sesuai ahlinya masing-masing semuanya itu. Nah, sama kayak gini, panggilkan Bilal. Nabi ndak pakai sungkan-sungkan. Terus, enak sing mimpi mosok tak kena Bilal. Nah, enggak. Tetap yang enak siapa? Ini bab enak suara kok, bab lantang suara kok, panggilkan Bilal. Akhirnya Sayyidina Bilal azan. Ketika Sayyidina Bilal azan, Sayyidina Umar dari rumah dengar, "Duh, kok podo mimpiku membengi." Ternyata malam itu yang mimpi dua. Sayyidina Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Umar bin Khattab. Mimpi azan itu. Sayyidina Umar datang ke Nabi. Sama bangga, aku mimpiku bodoh. Cerita sama Nabi, ini nih Bilal ini adanya yang diucapkan sama Bilal persis sama mimpi saya tadi malam. Kedesian Abdullah. Sudah keduluan Abdullah tadi. Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Jadi itu cerita. Jadi mimpi bisa jadi hukum, itu bisa itu. Jadi hukum. Adzan 5 waktu kita adzan terus. Itu bisa jadi hukum dari mimpi para sahabat. Izin bertanya, zakat itu perlu ada akad atau dengan niat saja? Tidak ada akadnya zakatnya. Jadi zakat itu langsung, yang penting niat, serahkan. Nah, niatnya itu antara 3 ya. Niatnya antara 3. Pertama, kamu serahkan sendiri niat saat menyerahkan. Itu yang pertama. Atau kamu wakilkan ke orang. Misalnya wakilkan, Mas, ini saya wakilkan zakat ini, kasihkan ke orang fakir miskin, plus saya wakilkan niatnya sekalian nanti pas penyerahan. Itu bisa. 2. Atau yang ketiga, kamu niatnya saat pas Mas serahkan ke wakil. Mas, ini saya sudah niati zakat, nanti saya wakilkan, nyerahkan ke fakir miskin atau mustahik yang lainnya. Nah, begitu. Ada 3. Ngasihkan sendiri, niat sendiri. Wakilkan niat plus penyaluran. Yang ketiga, niat sudah diniati dulu, mewakilkan penyalurannya. Tok. Bisa. Jadi antara 3. Fahim tuh? Naam. Gitu. Ya, 2 lagi. Sebenarnya bagaimana batas aurat untuk perempuan? Batas aurat perempuan antara 2 itu yang sering saya sampaikan. Imam Nawawi atau Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi tutup satu badan, cadar, bercadar itu pakai niqab. Tapi kalau Imam Rafi'i pakai jilbab. Jilbab itu rambutnya tidak kelihatan, jadi hanya wajah aja. Jadi sebagian dagu juga ketutup, sama kayak pakai mukena waktu sholat dulu. Jadi bukan kupingnya ngetok sidi, rambutnya keluar misalnya. Ndah. Selempang ketok ngene, ora kudungan jenenge kuwi.
Nah, bukan begitu. Terus juga ini sampai pergelangan sini. Jadi kalau gini kebuka auratnya. Ini kan kebuka. Tapi harus segini. Nah, segini. Ini. Ya, ini. Ini sampai pergelangan. Terus kalau kaki tertutup semuanya, harus pakai kaos kaki. Jadi kalau kaki, Imam Nawawi, Imam Rafi'i sepakat aurat. Yang mereka berbeda pendapat itu apa? Wajah sama tangan ini. Menurut Imam Nawawi ini aurat. Ya. Aurat juga. Menurut Imam Nawawi, menurut Imam Rafi'i, wajah dan kedua telapak tangan ini tidak aurat. Jadi itu Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kalau kaki sepakat ya, nggak ada yang bilang kaki tidak aurat, nggak ada. Kaki aurat. Itu ada orang cadaran kakinya kelihatan. Wah ini piye, balik. Ya, yang sepakat malah nggak dilakukan, malah yang beda pendapat yang dilakukan, kan gitu. Nah, kebalik. Ada orang pakai cadar naik motor cincang-cincing. Nah, ini enggak sanu ini, pakai kaos kaki. Kaos kakinya ya yang panjang, kaos kakinya jangan yang pendek-pendek. Jadi kalau kaki sepakat ya. Yang enggak sepakat Imam Nawawi Rafi'i itu wajah sama kedua tangan. Pergelangan tangan, telapak tangan. Nah, yang kira itu pertanyaannya masih banyak ini. Ya. Coba meneh. Ini ada yang minta doa. Pertama, minta doa untuk kakek dan nenek saya, almarhum Abu Bakar bin Awud Hasan dan Nur bin Awud Hasan. Almarhum Abdurrahman bin Awud Hasan. Ya, mudah-mudahan yang sudah meninggal ini dan juga seluruh yang meninggal daripada kerabat kita, guru-guru kita, anallahu yaghfir lahum yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa ila hadratin nabi al-fatihah. Minta doanya untuk ibu saya yang sakit. Nah, namanya siapa? Ya, ibunya orang ini yang nulis ya. Mudah-mudahan ibunya dia, ibunya kita semuanya, dan orang tua kita, kerabat kita, saudara kita, pasangan kita, anak-anak kita, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan yang mana dilakukan, dimanfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah binadi syifa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Doa buat yang hari ini ulang tahun dan minta juga doa untuk kakek saya biar panjang umurnya. Yang ulang tahun hari ini mudah-mudahan atau kapanpun selama setahun ini ya, mudah-mudahan diberikan umur yang berkah, manfaat, bisa untuk berjuang dalam agama Islam dan juga negerinya, bangsanya, dan juga mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat, fi taatillah, taatir Rasul, ma'al lutuf wal afiyah wassalamah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.